Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan tentu senang sekali rasanya saya Firna Jiretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program spesial kita hari ini, program Woman Talk edisi Suara Wanita, Suara Perempuan Legislator Perempuan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kali ini Vio sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya, luar biasa dari intelektual, dari penampilan juga pastinya. Dan kali ini Vio sudah bersama dengan Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal, selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu langsung saja kita sapa dan perkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buat kesepakatan dulu nih. Oke, kesepakatan. MOU. Vio boleh panggil ibu atau kakak nih? Sesuai request biasanya. Biasanya sih kita karena masih dalam kategori milenial ya mungkin kita kakak aja kali ya. Kalau ibu udah tua banget. Oke, pada kesempatan kali ini Vio mohon izin kalau gitu Kak. Iya. Vio bisa panggil Kak Cicu mungkin Iya, ya. benar. Oke, iya. Kak Cicu mungkin boleh sapa-sapa Tribuners dulu nih yang sedang menyaksikan kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk semua Tribuners yang sedang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kabar Kak Cicu sendiri? Alhamdulillah sehat-sehat saja untuk sampai saat ini. Walaupun mungkin kepadatan aktivitasnya itu Ya, sangat kalau- banyak ya. Ya kalau aktivitas sih sudah pasti lah ya, itu menjadi bagian dari kegiatan harian yang sudah tidak bisa dihindari ya, jalanilah seperti bagaimana mestinya. Tapi kalau keseharian lainnya mungkin selain menjalani di DPRD gitu, tentunya kan ada juga di keluarga. Nah, kalau aktivitas yang boleh disampaikan kepada Tribuners setiap harinya mungkin pagi ada agenda apa nih? Silakan Kak. Jadi kebetulan saya ini selain sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, saya juga dipercaya menjadi Ketua Partai Nasdem Kota Makassar, kemudian menjadi seorang ibu dan istri tentu saja. Jadi aktivitas harian biasanya kalau pagi itu ya urusan domestik dulu di rumah kan, anak kan sekolah, suami juga, jadi diurus dulu semuanya. Makanya tadi saya sempat minta maaf sama teman-teman Tribun karena telat setengah jam. Tadinya kita janjian jam 1, akhirnya kita harus telat setengah jam karena ada urusan domestik di rumah yang harus diselesaikan dulu baru bisa ke sini. Artinya memang kegiatan harian selain kalau pagi tuh biasanya kalau tidak ada agenda pagi saya di rumah dulu full satu hari mengantar anak, terus kemudian juga mempersiapkan segala sesuatu di rumah. Biasanya setelah itu baru langsung ke kantor sampai sore. Tergantung rapatnya ya. Kalau DPR kan nggak menentu ya. Iya. Rapatnya kadang sore selesai, kadang malam. Jadi kalau selesai baru langsung pulang ke rumah untuk bisa bersama keluarga lagi dan istirahat. Kurang Jadi lebih seperti itu. Jadi waktunya agak tentatif juga ya. Ya. Nggak ada pakemnya kayak misalnya jam sekian Ya, rapat ya, gitu benar, kan. Tapi yang pasti itu urusan domestik di rumah itu Oh, yang udah perlu pasti. diselesaikan terlebih dahulu. Harus itu sebenarnya itu yang paling nomor kalau di list itu adalah itu nomor 1. Urusan yang lain itu nomor sekian karena saya sih sebenarnya bekerja sebenarnya kan untuk membantu keberlangsungan keluarga gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling utama ya keluarga. Betul. Yang nomor 2 ya kerjaan. Tapi dalam keseharian dan juga pengambilan keputusan dalam mungkin beberapa begitu ya, adakah Kak Cicu tidak didukung oleh suami atau keluarga mungkin keputusan yang diambil? Sebenarnya kalau keputusan dalam hal keputusan saya sebagai seorang politisi ya ini maksudnya ya. Jadi tentu sebagai seorang politisi apalagi saya perempuan ya, saya punya suami, saya punya anak, saya punya orang tua dan keluarga yang tentu saja saya harus minta restu pada saat setiap saya melangkah ataupun setiap keputusan yang besar yang harus saya ambil tentu saya harus konsultasikan. Terkadang juga memang ada hal-hal yang menurut pertimbangan mereka perlu dipikirkan kembali, perlu dikaji lagi. Tapi tidak pernah ada yang sampai harus bilang nggak boleh, nggak usah gitu. Karena mungkin buat keluarga saya yang paling mengerti apa yang sebenarnya yang saya kerjakan dan yang paling baik untuk saya, sehingga biasanya pendapat yang mereka berikan adalah coba dipikirin lagi, coba dipikir-pikir lagi, dipertimbangkan lagi untuk ruginya seperti apa. Jadi sebenarnya lebih kepada memberikan masukannya seperti itu, tidak pernah secara langsung begitu bilang melarang, bilang nggak boleh, nggak usah, jangan gitu, nggak pernah.
Jadi nggak pernah eksplisit gitu ya Benar. memperlihatkan Alhamdulillah. larangan seperti itu, tapi bagaimana mempertimbangkan memang yang mana skala prioritas dan Betul. untung ruginya bagi diri Betul, sendiri. betul. Kalau misalnya pertanyaan Tribuners nih ya, dengan banyaknya kegiatan menjadi ketua saat ini, menjadi ketua partai, menjadi ketua komisi D juga di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana cara mengembangi waktunya nih Kak? Jadi alhamdulillah sebenarnya saya itu sangat berterima kasih sekali sama keluarga ya, terutama suami, orang tua dan keluarga terdekat, karena mereka adalah support system saya yang paling benar-benar memberikan kekuatan untuk saya bisa tough untuk menghadapi pekerjaan saya. Karena tanpa mereka sebenarnya saya nggak akan mampu gitu meng-arrange semuanya gitu. Jadi ada pembagian tugas, ada pendelegasian, dalam artian saya terkadang harus pergi keluar kota. Siapa yang harus standby di rumah untuk jaga anak gitu, untuk lihat rumah dan lain-lain. Biasanya suami. Begitupun suami saya, kalau umpamanya dia harus ada pekerjaan di luar kota, berarti saya yang harus mengalah, saya yang harus di rumah. Jadi pembagiannya seperti itu. Tidak boleh di rumah tuh kami berdua meninggalkan rumah, anak sendiri gitu di rumah. Harus ada salah satu di antara kita yang ada di stay di rumah ataupun di kota Makassar gitu. Jadi pembagiannya seperti itu. Dan saya sangat bersyukur sekali karena memang alhamdulillah keluarga tuh supportnya luar biasa. Bahkan kadang-kadang kalau saya dan suami harus pergi bersamaan keluar kota, saya harus panggil ibu saya gitu untuk datang. Ibu saya kan kebetulan tinggal di luar kota. Saya harus panggil ibu saya minta tolong untuk bantu lihat di rumah dan lihat rumah dan anak gitu. Kebetulan saya juga punya adik, juga saya biasanya minta bantu untuk dibantu dilihatkan kondisi rumah selama kami nggak ada. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, tentu kan Tribuners juga butuh insight baru nih dari Kak Cicu menjadi seorang perempuan legislator khususnya di Sulawesi Selatan dan bisa membagikan kiat-kiat nih ya. Mungkin dari segi pembagian waktu antara kehidupan pribadi, khususnya diri sendiri nih ya. Kadang-kala kan perempuan ini ya multitasking, tapi nggak punya me time nih Kak. Kalau versi Kak Cicu sendiri seperti apa nih me time-nya? Jadi kalau saya sebenarnya yang paling penting adalah bikin skala prioritas dalam hidup ya. Jadi kalau kita nggak punya skala prioritas dalam hidup kita, akhirnya semua berantakan gitu. Yang mana yang mau dikerjain duluan semuanya. Apalagi kita perempuan tuh orangnya tuh pengennya tuh semua lekas-lekas beres gitu kan. Ya, kalau bisa dalam sekali langkah 2-3 pekerjaan selesai gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ngelakuin itu semua, kita cuma punya 2 tangan, 2 kaki gitu. Jadi harus ada skala prioritas dalam pekerjaan, dalam hidup kita gitu. Jadi kalau saya skala prioritas utama adalah keluarga. Nomor 2 pekerjaan. Yang berikutnya itu baru nomor sekian. Untuk me time, saya itu me time-nya murah dan gampang. Me time saya itu adalah pada saat saya nggak punya kegiatan di kantor, dalam artian ada rapat, ada kunjungan. Me time saya adalah di rumah, nonton TV, nonton Netflix sama suami dan anak gitu. Itu me time yang benar-benar buat saya itu berharga gitu. Selain mungkin self care kayak dalam sebulan sekali kayak saya mungkin bisa spa, bisa massage. Kalau soal me time yang lain, karena kebetulan biasanya kita ada kunjungan kerja di luar daerah, kalau kebetulan pada saat itu suami saya punya waktu luang, kemudian anak juga lagi libur, biasanya saya ajak mereka gitu supaya setelah saya kerja, habis itu saya bisa jalan-jalan sama mereka di luar kota, makanya kayak di kota mana gitu, supaya kita punya waktu yang lebih banyak gitu dan suasana yang baru gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi bisa menyeimbangkan ya antara kerjaan dan juga hiburan diri sendiri begitu. Iya, itu harus sebenarnya, karena kalau nggak kayak gitu kita stres. Jadi makanya saya bilang jadi kita benar-benar harus mengenalin diri kita sebenarnya apa sih yang bikin kita nyaman gitu ya. Kalau saya yang bikin saya nyaman adalah pada saat saya di rumah nyantai di sofa depan TV, udah nonton di Netflix, drakor kah atau film-film yang lagi hits sekarang. Itu me time ya buat saya itu gitu. Jadi tanpa ada harus mikirin kerjaan dan lain-lain. Itu me time yang murah menurut saya dan efektif. Betul. Jadi kan pasti Tribuners di rumah juga butuh ini apa sih versi me time-nya Kak Cicu gitu, bisa jadi inspirasi juga, tapi ternyata juga seperti pada umumnya juga pada umumnya seperti itu. Sebenarnya nggak perlu Netflix mahal gitu. Terus kalau mau perawatan gitu ya,
semua sekarang tuh udah gampang, udah ada home Home service gitu ya. ya. Kita nggak perlu capek-capek gitu ke sana, mau treatment apa, mau massage tinggal panggil Ya. tukang pijat di rumah, Betul. mau facial apa, semua udah bisa kita lakuin di rumah. Jadi kita nggak ngebuang waktu untuk keluar dari rumah, kita masih bisa ngelakuin itu di rumah, dan kita masih bisa sama keluarga juga di dalam rumah gitu. Jadi maksudnya benar-benar bisa, semuanya bisa diporsiin gitu, semuanya bisa dikondisikan. Kalau misalnya Kak Cicu mungkin mendapat pertanyaan dari Tribuners ya, penasaran juga melihat sosok perempuan hari ini dengan mungkin kualitas pendidikan yang ada saat ini. Apakah pendidikan itu sangat penting bagi sosok perempuan? Penting. Jadi saya tuh selalu bilang ya, kita nih perempuan dalam hidup kita tuh selalu dihadapkan oleh berbagai macam pilihan ya. Kayak memilih untuk menikah di usia dini atau menikah di usia lanjut di atas 30-an. Memilih untuk setelah menikah tidak bekerja atau bekerja gitu. Memilih untuk punya anak 2 saja atau bisa lebih dari 2 gitu. Kita perempuan selalu dihadapkan oleh pilihan-pilihan itu. Kita disuruh memilih untuk bisa menyusui sampai umur 2 tahun atau hanya 3 bulan setelah itu kita bisa pakai sufor gitu. Kita selalu dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang sulit gitu, dan masyarakat memberikan stereotip yang selalu negatif gitu terhadap pilihan yang kita buat gitu. Sehingga buat saya memang sangat sulit dengan budaya patriarki yang begitu kental di Indonesia. Itu memang sangat menyulitkan kita perempuan gitu untuk bergerak. Tapi kalau saya lihat sekarang sih sudah tidak, artinya sudah jauh-jauh lebih maju. Perempuan sudah banyak mengisi posisi-posisi strategis sebagai pengambil kebijakan. Dan tadi terkait dengan pentingnya pendidikan, penting. Kenapa? Karena kita perempuan adalah madrasah pertama anak kita gitu. Jadi kalaupun nanti pada saat kita menikah, kita mau sekolah nih ya sampai kuliah S1 bisa S2 gitu ya. Terus setelah menikah kita memilih untuk tidak bekerja. Saya hanya ingin jadi ibu rumah tangga karena saya mau ngurusin anak saya, pokoknya saya mau meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk ngurusin anak. Tidak ada persoalan gitu, tidak rugi ilmu yang kita punya gitu, karena kita akan jadi sekolah pertama anak kita, sehingga pengetahuan yang kita miliki itu bisa kita berikan kepada anak kita gitu. Kita bisa bayangin nggak sih kalau umpamanya, kita nggak bisa menyamakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Betul. Zaman sekarang tuh anak-anak udah luar biasa cerdasnya, pelajarannya tuh susah banget gitu ya. Jadi buat saya perempuan harus memiliki pendidikan yang cukup karena dia adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi walaupun dia memilih untuk tidak bekerja setelah selesai sekolah, ilmu itu tetap akan dia curahkan untuk anak-anaknya gitu. Kan kalau kita nggak sekolah kita juga nggak ngerti gitu. Kalau kita nggak pintar bahasa Inggris tuh anak-anak zaman sekarang dari SD udah belajar bahasa Inggris, nggak kayak zaman kita dulu SMP baru belajar bahasa Inggris. Sehingga memang buat saya perempuan dan pendidikan itu sangat penting. Tapi bagaimana dengan asumsi misalnya beberapa masyarakat pastinya masih berpikiran seperti ini, Kak Cicu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti masuk dapur, dan juga nanti katanya laki-laki pada takut. Gimana dong? Nah, itu lagi ya. Itu makanya saya bilang tadi, kita perempuan selalu dihadapkan oleh pilihan yang sulit ya. Jadi memang untuk bisa memilih pasangan yang tepat ya memang kita harus memilih orang yang memang bisa menerima kita apa adanya gitu. Terus terang alhamdulillah ya, contoh saja ini saya menikah juga dengan suami saya itu mantan politisi ya. Dulu sempat jadi anggota DPRD juga, tapi sekarang sudah enggak. Jadi beliau itu paham betul pekerjaan saya gitu. Saya seperti harus apa ya? Seperti apa gitu. Jadi saya nyaman gitu. Betul. Jadi kita memang harus dalam artian memilih pasangan yang bisa mengerti diri kita sendiri gitu. Ya kalau dari awal udah nggak ngerti, kita mau lebih memilih bekerja setelah menikah, ya kalau menikah ya gimana jadinya gitu. Gimana lanjutnya ya? Iya, gimana lanjutannya gitu. Jadi buat saya ya kita perempuan memang harus punya sikap dengan pilihan-pilihan yang kita maui gitu. Karena kan juga biasa perempuan itu dihadapkan dengan beberapa pilihan, tapi bisa jadi juga salah memilih, Kak ya. Jadi atau dia yang mengalah gitu. Tapi kan dari semua pilihan yang kita miliki, semua punya resiko. Betul, ada konsekuensinya sendiri. Iya, jadi ya harus siap dengan resiko apapun itu. Dan Kak Cicu terjun ke dunia politik sudah siap dengan resiko apapun itu? Tentu saja. Itu kalau boleh diceritakan ya, sejak tahun berapa sih Kak Cicu sendiri mungkin
punya inisiatif begitu istilahnya ya. Kalau dalam diri sendiri kan inisiatif nih. Iya. Dan tentunya ada motif yang membawa Kak Cicu hingga saat ini menjadi Politisi gitu ya. Saya tuh berpolitik dari tahun 2008. Oke. Saya pertama kali ikut pemilu tahun 2009. Jadi kurang lebih ya sudah hampir 15 tahun ya berpolitik dengan berbagai macam kendala, suka duka, iya, banyak banget suka dukanya. Motivasinya sih sebenarnya awalnya, singkat cerita ya, saya kan mahasiswa kedokteran gigi ya, Unhas. Tidak pernah membayangkan diri saya untuk jadi politisi lah pada saat itu. Cuman kebetulan waktu itu, karena saya waktu itu penyiar radio, penyiar radio swasta di Makassar. Saya juga biasa jadi MC di beberapa kegiatan-kegiatan formal dan non formal, jadi banyak kenal-kenal teman-teman partai. Pada saat itu pemilu 2009, pertama kali pemerintah mengeluarkan undang-undang 30% kuota perempuan. Partai banyak nggak siap gitu. Jadi saya tuh sebenarnya waktu itu banyak dilamar oleh beberapa partai hanya untuk memenuhi kuota. Ya. Jadi terus saya pikir-pikir tuh saya konsultasi lah sama, kebetulan om saya juga politisi kan, keluarga saya juga ada beberapa yang politisi. Ya, terus beliau sampaikan, coba aja cu, nggak apa-apa. Toh jadi kalau nggak jadi pengalaman, kau kan masih muda gitu. Ya udahlah kita coba aja. Waktu itu saya masih koas padahal di FKG belum dokter. Coba nomor urutnya 6 loh waktu itu. Bukan nomor urut atas-atas. Ya benar-benar hanya untuk pelengkap gitu. Ternyata pada saat saya jalani, teman-teman banyak yang support, teman-teman di kampus. Kita bikin baksos gitu. Baksos pemeriksaan kesehatan gigi gratis. Kita turun di wilayah-wilayah kumuh gitu, yang wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh mungkin puskesmas, karena mungkin pada saat itu mungkin masih mahal, dokter gigi belum seperti sekarang gitu. Kita turun melaksanakan kegiatan baksos dan itu tidak ada yang lakukan, hanya saya. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Singkat cerita saya terpilih jadi anggota DPRD di Kota Makassar tahun 2009. Menjadi anggota DPRD termuda perempuan. Nggak ngerti apapun. Nggak punya basic organisasi politik. Basic ilmunya bukan politik. Terjun di dunia politik yang isinya semua laki-laki. Saya perempuan dan masih muda yang nggak ngerti apa-apa. Akhirnya di situ saya mulai, tapi saya bilang sama diri saya sendiri, saya bilang, saya di sini saya nggak mau cuma jadi pajangan gitu. Saya nggak mau, saya cuma jadi pajangan bahwa, oh ternyata ada perempuan yang duduk jadi anggota DPR. Saya nggak mau cuma sekedar itu, saya mau kehadiran saya ini berarti di sini gitu. Karena pada dasarnya saya dulu memilih menjadi dokter karena saya mau mengabdi gitu. Saya mau mengabdi untuk masyarakat, bisa bantuin banyak orang gitu. Ternyata lewat menjadi seorang legislator, kita juga bisa bantu banyak orang dengan cara yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya motivasinya tetap sama, jalannya aja yang beda. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya saya mulai belajar. 2009 jadi anggota DPR, pertama kali saya belajar. Pokoknya saya baca, saya nanya kiri kanan gimana caranya. Pokoknya kalau ada rapat, mic saya nyalain gitu. Walaupun saya mungkin kosakata politik saya masih kurang, tapi saya memberanikan diri. Karena kalau kita tidak berani untuk melakukan itu dan ada kesalahan yang kita lakukan, kita nggak belajar gitu. Sampai akhirnya perjalanannya alhamdulillah sampai hari ini gitu. Dan semuanya berproses. Betul. Dan itu nggak instan. Penuh lika-liku dan suka duka buat saya. Jadi nggak ada yang instan gitu. Maksudnya buat menjadi seorang politisi, khususnya kita perempuan ya, yang memang kita dari awal tidak dididik untuk menjadi seorang pengambil kebijakan, tidak dididik sebagai seorang pemimpin gitu. Itu memang butuh proses yang panjang gitu. Jadi buat teman-teman para politisi perempuan yang baru mau merintis gitu, salah tidak apa-apa, gagal tidak masalah. Itu semua bagian dari proses karena tidak ada segala sesuatu yang instan gitu. Saya aja masih harus belajar. Hari ini pun saya di posisi saya hari ini, saya masih terus update ilmu, masih harus belajar terus untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih berarti, lebih berisi gitu. Kurang lebih seperti cara itu. Mengisi ilmu-ilmu khususnya di politik seperti saat ini, mungkin ada media seperti apa nih yang dilakukan oleh Kak Cicu? Ini salah satunya seperti ini. Bicara di depan orang banyak. Bicara di depan orang banyak gitu dengan mengetahui apa yang akan kita sampaikan gitu. Jadi kalau cara belajar saya adalah saya tidak pernah menghindari kegiatan-kegiatan diskusi-diskusi publik gitu ya. Karena buat saya itu menjadi bagian untuk menumbuhkan kepercayaan diri saya dan juga untuk menunjukkan bahwa saya memiliki kemampuan gitu. Jadi setiap ada kegiatan diskusi,
saya hadiri, saya harus tahu dulu temanya apa, saya pelajari dulu temanya, saya belajar dulu temanya tentang ini, supaya saya bisa mampu menjawab gitu. Sama seperti pada saat di DPR, setiap kegiatan ataupun setiap rapat-rapat yang kita lakukan, saya pelajari dulu sebelumnya. Jadi kalau memang hari ini saya mau rapat soal pertambangan, berarti saya harus belajar tentang undang-undang pertambangan, kemudian persoalan pertambangan hari ini apa saja gitu. Jadi setiap hari pun saya selalu update ilmu gitu. Jadi bukan berarti sudah jadi anggota DPR, ya udah tidur aja di rumah, duduk-duduk aja, jalanin tugas rapat-rapat. Enggak, kita belajar, baca referensi, buku-buku yang memberikan biografi ya, tokoh-tokoh penting dunia gitu, lihat quote-quote-nya seperti apa, kata-kata motivasi mereka seperti apa. Kemudian baca-baca update berita, itu yang paling penting sih, karena kan politisi kan pengambil kebijakan. Betul. Jadi kalau kita nggak tahu apa yang masalah yang sedang terjadi hari ini, ya gimana kita mau nyelesain masalah, gimana kita mau update gitu. Jadi banyak baca, banyak mendengar, banyak belajar dari orang lain. Jadi sebagai pengambil keputusan begitu, kebijakan maksudnya dari Kak Cicu sendiri, apakah hingga saat ini sudah mendengarkan begitu aspirasi masyarakat dan bagaimana bentuknya? Aspirasi masyarakat itu macam-macam ya. Ada reses kita ya. Masyarakat tuh rata-rata tuh kalau karena saya dapil kota ya, biasanya yang paling bersoal tuh soal infrastruktur. Infrastruktur, kemudian juga persoalan kesehatan, jaminan kesehatan, kemudian persoalan pendidikan. Itu yang biasanya paling banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat. Yang kita dorong selalu adalah bagaimana pemerintah bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Betul. Seperti infrastruktur. Kalau umpamanya di jalanan di Kota Makassar gitu ada yang belum bisa diaspal atau belum bisa di paving block, itu kita ajukan gitu, kita bantu untuk dipercepat supaya bisa masuk dalam musrembang, masuk dalam rencana pembangunan tahun anggaran tersebut. Begitupun juga dengan kalau pendidikan tuh memang kesulitan kita adalah anggaran ya. Karena membangun sekolah baru itu butuh anggaran yang sangat besar gitu. Sedangkan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik yang akan masuk itu selalu tidak cukup gitu, nggak bisa menampung. Betul. Sedangkan kalau anak-anak mau disekolahkan di swasta, orang tua banyak yang tidak mampu untuk membayar. Ya salah satu solusinya biasanya kita minta pembangunan kelas tambahan, ruang kelas baru, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kalau persoalan kesehatan, saya apresiasi juga pemerintah yang memberikan layanan, ada beberapa layanan di beberapa rumah sakit pemerintah yang memberikan layanan gratis. Dalam artian nggak punya KIS, nggak punya BPJS, orang kan nggak bisa berobat. Tapi kalau dia nggak punya KIS, nggak punya BPJS, kemudian ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau wilayah setempat, itu digratiskan. Di beberapa rumah sakit di Kota Makassar itu ada. Itu salah satu bentuk perhatian pemerintah lah ya kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Tapi kalau Kak Cicu sendiri mungkin secara pribadi begitu, mendengar aspirasi, menampung aspirasi itu melalui media kah atau mungkin dengan bertemu langsung saja gitu? Kadang-kadang lewat reses, seperti pertemuan langsung ya, face to face. Kadang-kadang juga banyak yang lewat WhatsApp, ya WhatsApp. Karena nomor saya itu nggak pernah tertutup ya, jadi semuanya orang bisa akses saya, siapapun itu. Kalau masih dalam artian masih dalam bentuk yang chatnya masih dalam bentuk yang sopan dan wajar biasanya ya? wajar-wajar. Biasanya saya balas, terus saya kasih solusi. Sosial media pun saya buka semuanya, jadi semuanya bisa lewat situ. Jadi tidak menutup tidak diri ada, ya, nggak ada menutup diri. Ya iyalah hari gini orang mah semuanya udah serba digital gitu, semua udah serba online gitu. Kita nggak mau ketinggalan zaman. Tapi kalau Komisi D hingga hari ini mungkin boleh disampaikan mitra kerjanya ada siapa saja nih? Oke. Jadi mitra kerja Komisi D itu kan kita bidang infrastruktur, PUTR, sumber daya air. Kemudian kita juga dinas ISDM, energi sumber daya mineral ISDM ya. Kemudian kita juga dinas perhubungan yang mengurusin bus Maminasata gitu dan lain-lain. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian dinas tata ruang dan wilayah itu termasuk di kita. Jadi rata-rata memang yang sifatnya infrastruktur pembangunan itu ada di Komisi D. Tadi kan Kak Cicu sendiri sudah menyampaikan ya bahwa salah satu kendala kalau dari pendidikan sendiri adalah ya anggaran juga. Nah, apakah kalau kendala di
Komisi D khususnya pembangunan infrastruktur bukan anggaran juga? Sama. Sama. Jadi kenapa sekarang ini banyak viral di sosial media, orang protes jalanannya rusak, apa segala macam? Ya karena kan tidak tersediaan anggaran di daerah gitu. Jadi bayangin untuk saya tuh tiap hari di WA sama wartawan yang nanyain soal bagaimana jalanan ini di kabupaten ini, jalanan provinsi yang rusak dan lain-lain. Padahal anggaran yang kita keluarkan untuk dinas PUTR dalam hal pembangunan jalanan, pemeliharaan jalan itu jumlahnya fantastis, 1,1 triliun. Dibanding dengan dinas yang lain itu besar sekali. Tapi itu juga belum bisa memenuhi semua kebutuhan perbaikan jalan di Sulawesi Selatan gitu. Memang dibutuhkan urung rembuk gitu. Dalam artian memang perlu ya yang menjadi tupoksinya provinsi dikerjakan oleh provinsi, yang menjadi tupoksinya kabupaten kota silahkan dikerjakan. Dan pemerintah pusat juga memberikan endorsement dalam artian memberikan support anggaran kepada kita di provinsi dan kabupaten kota. Karena APBD kita berapa sih? Nggak sanggup lah kita nih untuk membiayai seluruh jalanan yang ada di Sulsel yang rusak yang minta ampun. Jadi memang itu kendalanya, yang kendala anggaran. Sedangkan kan banyak hal lain juga yang harus diprioritaskan, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Nggak mungkin anggaran semua terserap di bidang infrastruktur, nggak mungkin. Belum lagi SDM ya. Jadi kita memilih skala prioritas gitu. Jadi di Sulawesi Selatan jalanan yang paling banyak diakses oleh masyarakat, yang paling urgent, kemudian paling rusak, itu yang kita anggarkan. Selebihnya mungkin masuk dalam pemeliharaan. Pemeliharaan itu maksudnya tambal-tambal aja gitu, bukan di aspal full gitu ya. Kayak gitu. Berarti yang terbaru ada di daerah mana nih, Kak Cicu? Hampir merata sih di seluruh Sulawesi Selatan, hampir merata. Oke. Nah, untuk menjawab kendala-kendala ini kan tentu masyarakat ingin mendengar begitu hasil evaluasi mungkin yang dilakukan setiap atau berkala begitulah evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap program yang dikerjakan khususnya dari Komisi D. Mungkin seperti apa nih evaluasi yang telah kita dilakukan? tuh ada evaluasi triwulan ya namanya ya. Jadi kalau kita biasanya bilang kan triwulan tuh ada 1, 2, 3, 4 triwulan dalam 1 tahun. Dan dari setiap triwulan kita adakan evaluasi di setiap mitra kita seperti apa progresnya. Sudah berapa persen progres uang yang kamu belanjain gitu. Progres program ini udah berapa persen yang udah jalan gitu. Di situ kita lihat. Nah, laporan kita ke masyarakat adalah pada saat kita melakukan kegiatan monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu kita punya. DPR punya kegiatan itu. Di situ kita laporin kepada masyarakat bahwa khusus kan itu per dapil ya. Jadi kayak di Makassar, dapil kayak kita Makassar, Jalan Antang yang rusak kemarin, alhamdulillah tahun ini udah dikerja gitu. Sudah masuk dalam tahun anggaran 2023 dan sudah mulai dalam proses pengerjaan. Itu salah satu laporan kita kepada masyarakat. Ini yang sudah terjadi, ini yang sudah kita lakukan nih selama triwulan pertama, kurang lebih seperti itu. Ada namanya kita punya kegiatan namanya monitoring penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan itu terbuka untuk masyarakat untuk diketahui ya? Iya, kita tatap muka. Tatap muka dengan masyarakat. Nah, kalau hingga saat ini mungkin kalau Kak Cicu sendiri punya kebijakan atau melahirkan kebijakan atau melahirkan program kerja baik itu di dapilnya Kak Cicu sendiri dan untuk provinsi seperti apa? Secara spesifik sih enggak ya, karena kan DPR itu kerjanya kolektif kolegial. Jadi tidak ada satu orang pun di DPR yang bisa mengklaim bahwa sebuah produk yang dihasilkan sebuah pemerintah itu hasil perjuangan saya pribadi loh, itu enggak ada. Karena kita kerja kolektif kolegial. Pengambilan kebijakan dilakukan secara bersama-sama gitu. Tetapi kehadiran perempuan di DPR tentu saja mewarnai kebijakan yang diambil. Salah satu contoh bahwa tidak akan mungkin keluar perda larangan kawasan tanpa asap rokok kalau perempuan yang nggak ngusulin gitu. Itu yang mudah-mudah aja ya supaya kita gampang mencerna gitu. Mana mau bapak-bapak bikin perda kawasan tanpa asap rokok? Ya nggak mau lah mereka mau ngerokok di mana aja suka-suka gitu. Sedangkan kita perempuan kan mau ada ruangan yang mau ada suatu lokasi atau ruangan yang bebas asap rokok gitu. Jadi kalau kamu ngerokok ya kamu pergi ke tempat lain, ruangan ini bebas rokok. Itu salah satu contoh kebijakan yang kita ambil. Kemudian, siapa sih yang mau memikirkan kita bikin perda kesehatan reproduksi? Kalau bapak-bapak udah pasti nggak akan mungkin. Untuk apa mikirin kesehatan reproduksi perempuan? Itu kan urusan kamu gitu. Kasarnya seperti itu. Jadi kalau bukan kita perempuan yang memikirkan bahwa pentingnya perempuan itu memeriksakan
organ reproduksinya itu nggak akan ada, kebijakan itu kan nggak akan lahir gitu. Jadi kenapa penting perempuan di parlemen? Ya. Karena itu mewarnai kebijakan yang hadir gitu. Karena di negara kita ini kan bukan hanya laki-laki isinya, ada perempuan juga yang harus dipikirkan kesejahteraannya, bagaimana mereka mendapatkan pelayanan dari pemerintah, yang semua itu harus dipikirkan, dan kehadiran kami perempuan di sini yang memberi warna itu dalam kebijakan juga itu. Ya, iya. Menyuarakan hak-hak perempuan lainnya yang belum ikut terlibat. Itu contoh kecil lah yang nggak mungkin lah laki-laki mau bikin perda kesehatan reproduksi, itu nggak mungkin. Kalau perempuan, kami inisiatornya soalnya. Perda kesehatan reproduksi. Kenapa? Kenapa kita harus bikin perda ini? Karena penting sekali perempuan untuk memeriksakan secara dini organ reproduksinya. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kematian kanker kanker serviks itu terbesar. Kanker payudara. Kalau kita tidak memberikan penyuluhan, edukasi dini kepada perempuan, itu bisa kita bisa menjadi jadi bagian orang yang masa bodoh gitu. Betul. Tapi karena kita mau perempuan kita sehat, ya kita harus bisa melahirkan produk legislasi yang bisa membantu mereka untuk bisa tetap survive gitu menghadapi persoalan-persoalan kesehatan ya. Yang paling penting kesehatan reproduksi. Perempuan ini paling rentan sekali dengan kesehatan reproduksinya. Kanker rahim, kanker serviks, kanker payudara, dan lain-lain itu paling banyak menyerang perempuan. Dengan hadirnya perda ini, maka perempuan akan jauh lebih awal untuk bisa mendeteksi, dan mereka juga bisa mendapatkan edukasi. Bagaimana caranya saya periksa diriku? Bagaimana sih kalau kita mau cari cara tahu kita kena kanker payudara, kan itu gampang sebenarnya ya. Kita tinggal melakukan gerakan sadari ya. Tapi kan nggak semua orang tahu gimana caranya. Tapi dengan adanya perda ini, maka pemerintah dalam hal ini unit terkecil kayak puskesmas itu harus memberikan edukasi bahwa cara melakukan pemeriksaan sadar itu seperti ini. Melakukan pemeriksaan awal kanker serviks itu murah, cuman pakai alat di cair kayak semacam strip gitu, diambil cairan dalam organ reproduksi kita, itu akan terbaca ada kayak warnanya gitu, itu dalam kadar normal, nggak normal atau berbahaya. Dan itu murah gitu. Tapi kalau tidak diatur di kebijakannya tidak ada, ya nggak bisa juga kita bikin gitu. Jadi harus ada kebijakannya dulu baru bisa dilakukan. Jadi dengan ini Kak Cicu sendiri menjadi seorang yang harus bangga ya dengan keterwakilan perempuan di kursi parlemen. Iya, artinya kita tuh senang ya. Kalau di DPRD provinsi, alhamdulillah kita tuh sudah hampir mencapai 30%. Sedikit lagi. Kalau saya sih udah hitungnya udah 30% lah. Dan kita punya ketua DPR perempuan yang sangat concern sekali dengan kegiatan-kegiatan parlemen perempuan. Dalam artian punya banyak waktu gitu. Kita bikin apa lagi parlemen perempuan gitu. Terlepas dari warna yang kita miliki hari ini, beda-beda. Tapi beliau tuh banyak memberikan support dalam artian kegiatan apa lagi kaukus perempuan parlemen kita bikin apa gitu. Pelatihan apa, public speaking kah, untuk peningkatan kapasitas kita sebagai anggota DPR. Kemudian ternyata pernah satu waktu kita dalam pembahasan anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, anggarannya kecil banget. Kecil banget, padahal ini ngurusin anak perempuan gitu. Banyak yang diurusin, tapi anggarannya nggak cukup gitu. Akhirnya kita berembuk, wah nggak bisa, kita harus protes. Ini harus ditambah anggarannya. Ya kalau bukan karena legislator perempuan, ya nggak ditambah lah anggarannya itu. Itu salah satu, maksudnya itu contoh-contoh kehadiran kita itu memberi warna gitu di setiap kebijakan yang lahir di pemerintah provinsi. Dan dengan adanya berbagai warna yang Kak Cicu maksud ini, tentu kalau Kak Cicu pribadi punya perasaan atau suka duka nih dalam menghadapi dan juga duduk di parlemen. Seperti apa nih Kak yang boleh disampaikan? Wah banyak lah suka dukanya. Karena udah cukup lama ya saya di parlemen ya. Sering gagal udah sering pasti, salah udah sering udah pasti, tapi itu tidak menjadikan saya tidak menjatuhkan saya gitu. Dalam artian ya kalau kita gagal ya kita coba lagi gitu, karena hidup ini tuh nggak diisi oleh kegagalan terus kok. Setelah gagal insya Allah kita akan berhasil kok. Setelah kita berhasil mungkin kita gagal lagi, tapi setelah itu kita bisa berhasil lagi gitu. Hidup kan seperti itu. Jadi bagaimana kita memanage diri kita aja sih. Terus terang kalau saya kan sudah pernah melalui berbagai pertarungan gitu ya. Bukan cuma hanya pertarungan legislatif gitu. Saya pernah ikut pilkada dan kalah gitu pada saat itu. Tapi
setelah itu memang pada saat itu ya jatuh, tapi setelah itu ya harus bangkit lagi karena ya banyak yang kita harus perjuangkan gitu, dan alhamdulillah masih bisa bertahan sampai detik ini. Tapi pernah nggak satu momen begitu, atau mungkin ada beberapa momen yang membuat Kak Cicu sendiri kurang percaya diri? Banyak. Misalnya kayak gimana? Jadi saya tuh selalu bilang gini sama teman-teman perempuan, kalau kamu nggak pede itu wajar. Karena saya aja yang udah 15 tahun di politik kadang-kadang merasa diri minoritas gitu. Nah, nggak apa-apa gitu. Itu proses kok, saya bilang itu. Dalam hal terkadang ya, karena kan saya ketua komisi ya, isinya tuh DPR itu kan isinya hampir 60% laki-laki ya. Jangan sisanya tuh perempuan gitu. Kadang-kadang kita perempuan tuh suka kalau mau ngomong takut salah gitu. Entah kalau ngomong salah lagi nih, malu entarnya. Oh kalau saya enggak, buat saya enggak, mau salah mau benar pokoknya saya nyalain mic saya ngomong. Gitu. Karena itu bagian dari belajar buat saya. Gitu. Ya kalau salah ya nggak apa-apa, nanti besok benar kok. Jadi intinya adalah salah jatuh nggak masalah kok. Habis itu kita pasti bangkit lagi dan itu jadi bahan pembelajaran buat kita. Gitu. Kesulitannya banyak tentu karena kita perempuan di dunia politik itu kan dunia yang maskulin, ya. Kadang-kadang kita perempuan dipaksa juga untuk jadi maskulin karena ini dunianya ini terlalu maskulin. Politik itu terlalu maskulin sekali gitu. Terkadang kita perempuan harus dipaksa juga untuk menjadi maskulin, gebrak meja gitu kalau marah gitu. Oh saya enggak. Gitu. Kita nggak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Kita perlu calm ya. Iya, kehadiran kita perempuan di sini memberikan solusi yang lain dengan cara yang berbeda dengan teman-teman yang laki-laki. Nggak perlu kok kita kalau marah pada saat rapat harus geprek meja, nggak perlu. Kita perlu ngomong biasa aja gitu. Toh ngomong biasa juga mereka mengerti kok apa maksud kita. Dan ya itu contoh ya, itu contoh aja. Kurang lebih seperti itu. Tapi apakah perlakuan ini atau kelakuan ini naluri dari Kak Cicu sendiri atau mungkin ada sosok inspirasi nih di belakangnya? Kalau saya sih secara spesifik nggak ada ya. Cuman buat saya tuh, saya selalu belajar dari orang-orang hebat yang ada bukan cuma di Indonesia ya, tapi di dunia. Saya selalu lihat biografi mereka gitu, kayak Hillary Clinton gitu. Kemudian Michelle Obama, kalau dari luar ya. Kalau dari Indonesia sendiri kan banyak ya tokoh-tokoh juga, kayak Raden Ajeng Kartini, salah satu the most inspiring buat kita para perempuan gitu. Banyak lihat dari bagaimana mereka menghadapi masalah mereka, bagaimana mereka menangani diri mereka gitu. Seperti itu sih. Lebih ke situ aja sih. Kalau secara spesifik punya tokoh favorit, kalau disuruh milih mungkin saya paling favorit sama ibu saya. Soalnya buat saya ibu saya adalah segalanya buat saya, karena saya selalu percaya bahwa hari ini saya bisa sampai di titik ini karena doa ibu saya. Jadi kalau disuruh pilih siapa paling favorit di antara semua yang ada di dunia ini, ibu saya. Betul. Karena saya selalu percaya bahwa doa-doanya ibu saya itu yang bisa bikin saya sampai di titik saya ini. Dan sekarang ini ya. Doa dan usaha dari Kak Cicu sendiri juga pastinya. Ya. Untuk itu, for the closing statement, Kak Cicu mungkin bisa memberikan sepatah dua kata kepada Tribuners yang sedang menyaksikan kita terkait insight yang bisa diberikan tentunya bagi mereka yang masih kurang percaya diri, apalagi bagi mereka yang mungkin punya pemikiran untuk terjun ke dunia politik tapi masih ragu-ragu, belum mau belajar, bisa mendapatkan sepatah dua kata langsung dari Kak Cicu. Silakan. Sepatah dua kata. Sebenarnya klise banget yang saya mau bilang bahwa kita tidak bisa hanya berada di luar pemerintah, di luar pengambil kebijakan pada saat kita mau negara ini baik gitu. Jadi kalau kita mau negara ini baik, kita mau memiliki kebijakan yang baik, maka kita harus terjun di dalamnya. Untuk anak-anak muda, kalau kita hanya bisa protes hari ini di luar gedung DPR, gitu, dan masa bodoh nggak ikut pemilu, nggak mau ikut punya hak mencoblos dan lain-lain, jangan pernah berharap negara ini akan baik gitu. Ayo ikut sama-sama terjun di dunia politik gitu untuk bikin negara ini menjadi baik dengan melahirkan kebijakan yang menurut kamu tuh sesuai dengan apa yang memang kamu inginkan. Kemudian yang kedua adalah kita adalah anak muda adalah pelanjut tongkat estafet keberlangsungan generasi ini gitu, sehingga maju tidaknya peradaban negara kita ini tergantung generasi muda selanjutnya gitu. Harus mau, harus ikut untuk bisa tahu bagaimana mengambil kebijakan yang cocok gitu untuk masyarakat. Dan yang paling terakhir adalah menumbuhkan kepercayaan diri. Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal diri kita sendiri dulu.
sebelum kita bisa menumbuhkan, kita harus tahu dulu nih diri kita ini seperti apa passion kita. Oh, mamanya passion saya nih sebenarnya nih saya nih sukanya nih jadi konten kreator gitu, atau saya sukanya memang ngobrol di depan banyak orang gitu, misalnya mungkin jadi presenter, atau mungkin memang saya cocoknya jadi politisi gitu. Dengan mengenal diri sendiri, kita tahu apa passion kita. Setelah kita tahu passion kita tahu sama siapa kita harus bergaul. Ya kayak kalau saya, karena passion saya di politik, ya saya harus banyak bergaul dengan teman-teman politisi tentu saja. Nah setelah itu dengan semua itu kita akan nyaman untuk menjadi diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya, yang paling pertama ya kenali dulu diri kamu gitu. Jangan tiba-tiba kepikiran ngelihat si A, saya mau jadi konten kreator. Yeah. Padahal dalam diri sendiri tuh nggak ada gitu, kemampuan untuk itu nggak punya gitu. Jadi harus tahu dulu saya ini mampunya apa, passionnya apa. Baru karena kita akan percaya diri melakukan sesuatu yang kita senangi. Betul. Jadi seperti itu. Jadi ada dari 3 poin yang sudah disampaikan Kak Cicu, jadi memang perempuan itu harus mengenal dulu kapabilitasnya, kemudian dari 2 poin itu kemudian kita harus berproses begitu untuk mengenal dan terjun langsung bahkan di dunia politik ya. Nggak ada yang instan. No instan. Yang instan cuma mie instan. Bahkan mie instan juga nggak instan. Bahkan ya, mie instan pun perlu diseduh dulu ya. Oke, terima kasih Kak Cicu atas Sama-sama. kesediaan waktunya sudah hadir langsung ke studio Tribun Timur dan Sama-sama. pastinya berbagi langsung nih kepada Tribuners. Semoga bermanfaat insya Allah. Pastinya bermanfaat. Mari kita beri aplaus yang meriah buat Kak Cicu. Kak Cicu sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, saya sampaikan kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini, terima kasih dan jangan lupa menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firnanti Retno mewakili Kak Cicu dan tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.